pantai selatan identik sama ombak yang bikin deg-degan. Padahal gak semua sudut pesisirnya segalak itu loh. Ada juga nih sisi tenang yang pas banget buat seru-seruan. Nih, Laut Selatan kan memang terkenalnya dengan ombaknya yang kencang, tinggi, dan juga agak berbahaya. Tapi sekarang nih, hari ini saya mau buktiin kalau ada juga di sisi selatan itu yang ombaknya tenang seperti ini. Dan sekarang saya mau nyobain olahraga namanya paddleboard. Ini sekarang saya masih bisa nih duduk, tapi nanti akan diajarin untuk berdiri ya. Karena paddleboard itu memang olahraga yang harus mendayung sambil berdiri. Ntar ya, ajarin saya ya. Simpelnya sih, paddleboard itu mendayung di atas papan. Tapi jangan salah, yang paling susah justru jaga badan biar tetap seimbang. Duduk sih boleh, tapi kalau berdiri pasti bikin dak-dikduk. Dia berdiri pelan. Asik. Wih, agak tegang ya pertama kali untuk coba berdirinya karena itu tadi harus seimbang kiri dan kanan nih kaki, terus pandangan tuh nggak boleh ke bawah, harus selalu ngelihat ke depan seperti ini supaya lebih seimbang lagi. Habis kayak gini, Mas? Kalau udah seimbang tuh tinggal dayung aja pelan, Pak. Oke. Kok gemeteran ya kaki saya? Baru pertama soalnya. Buat saya sih bisa berdiri seimbang aja, berasa lulus obstacle yang pertama. Tapi emang bener apa kata orang, sombong itu awal mula kehancuran. Baru mau ajak balapan, saya malah basah duluan. Mas, tolongin Mas! Mas, tolong aku! Gimana ini Mas? Nah, ya ada aja ya kejadian kalau misalnya kita salah tuh. Tadi tuh saya salah kaki nyimbanginnya, jadi jatuh. Yaps, arus tuh ngaruh banget. Walau air terlihat tenang, buat pemula tetap butuh sedikit perkenalan. Padahal perairan di sini lebih kalem. Lokasinya di balik laut, daratan, dan hutan bakau dengan view dan suasana yang syahdu. Dan ini ya kalau bisa dilihat pemandangannya kanan kiri saya itu penuh dengan bakau, makanya masyarakat sini itu menyebut daerah di sini itu Amazon of Java. Hampir salah ngomong saya. Nih, pemandangannya begini, kiri kanan rimbun, wah indah banget. Ini olahraga yang cocok untuk menenangkan pikiran kalau menurut saya. Yap, julukan Amazon of Java nggak berlebihan buat disematkan ke segara anakan di Demangkarta Cilacap ini. Gak cuma hutan bakaunya yang bikin mata adem, menjelang sore langit juga ikut flexing lewat sunset yang cakep parah. Kayaknya alam di sini nggak kehabisan cara buat bikin saya terkesan. Udah dapet serunya, dapet juga bonus golden hour. Ini sambil menikmati sunset, suasananya bener-bener luar biasa, hening, terus pokoknya ini damai banget sih rasanya, sangat-sangat peaceful. Cerita pesisir Cilacap belum selesai. Bersama nelayan dari Karangtalun, saya mau ikut nyari apa yang disimpan Laut Selatan. Nih, nggak afdol rasanya kalau main ke Kabupaten Cilacap tapi nggak ikut sama masyarakat untuk cari ikan. Nah, ini kayak saya nih sama Bapak hari ini lagi jaring ikan. Kalau di sini tekniknya itu dia menjaring dan membentuk huruf O gitu ya, Pak. Jadi ikan-ikannya terjebak di dalam. Ini saya mau lihat nih, semoga ikannya banyak. Memasang jaring jadi cara favorit nelayan perairan Payau dari Karangtalun. Jaring yang dipasang juga nggak tanggung-tanggung. Yang lagi saya tarik ini aja panjangnya lebih dari 100 meter. Wih! Akhirnya ini ada kali ya setengah jaring tuh kita udah tarik belum dapat ikan. Dapat ikan. Ini hati-hati nih, tajam soalnya bagian siripnya. Ini ikan apa Pak kalau di sini? Ikan kiper. Kalau kata Bapak kiper, tapi bukan pemain bola, tapi ini ikan. Nah, ini seperti ini bentuknya tuh. Ini ikannya gede-gede ya kalau kiper ya Pak di sini. Tapi dia udah di. Nah, ini ikan pertama saya dan juga Bapak.
Ya lumayan lah, ukurannya besar, bisa kita makan berdua ya. Tuh. Ini bukan karena lagi demam bola, ikan kiper beneran ada kok. Kiper jadi nama lain ikan ketang-ketang yang habitatnya di bakau seperti ini. Dapat lagi. Ini sama Pak? Sama. Ih, ikan kiper juga. Tuh emang banyaknya di sini ikan kiper, ikan apa lagi Pak? Tadi pakupon, pakukon. Lucu ya namanya. Kipernya udah dapat 2, tinggal tambah gelandang sama penyerang nih. Baru dapat ikan langsung. Nah, ini masih bergerak nih Pak. Nah, ya. Dapat lagi sama ukurannya besar kayak yang pertama. Ini ikan kiper emang kata Bapak tuh lebih bagus kalau misalnya udah mulai pasang. Tuh biasanya ikan kiper banyak tuh ya Pak ya, Iya. tertangkap dan emang waktu-waktunya sebenarnya lagi pas untuk tebar jaring nih jam-jam segini. Berarti semua rata-rata mata pencahariannya nelayan ya Pak? Yaps, pindah spot, pindah cerita. Kali ini jaring mulai diisi jenis ikan lain. Nah, ini dia. Wah, ukurannya agak besar ya. Buat saya kayaknya kenyang nih Pak satu, Pak. Walau nggak banyak, di sini saya bisa dapat ikan lain yang lebih bervariasi. Lumayan buat mengobati rasa penasaran. Nih lihat hasil ikan yang sudah saya ambil tadi sama Bapak pakai jaring. Ada ikan kakap, ada bekukon. Bekukon ini lumayan lah ya untuk kita makan siang hari ini ya Bu ya. Ini lagi disiapin, kalau di sini tuh makanan khasnya namanya brecek. Oh, brekecek. Namanya brekecek. Brekecek itu kalau di sini tuh seperti ikan kuah gitu ya Bu, ada kuah-kuahnya. Jadi kayak ada becek-beceknya gitu sedikit. Hasil menjaring hari ini lumayan lah ya. Selain ikan kiper, ada ikan kakap dan juga ikan bekukon. Oh iya, brekecek tuh hidangan tradisional khas Cilacap, Jawa Tengah. Gampang kok, ulek cabe, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan bumbu lainnya. Kalau untuk bumbu sih, kunyit jadi si paling wajib ada. Sip lah, bumbu udah halus, tinggal dimasak biar harum. Mambune wangi. Ah, panas. Wah. Berarti ini keterendah. Dah. Daun-daun. Semuanya. Ini sebenarnya bisa pakai ikan apa aja ya Bu ya? Macam-macam, sembarang ikan bisa, ikan perpecakan itu. Jadi sebenarnya berkecek itu bisa pakai ikan apapun atau misalnya pakai ayam pun bisa ya Bu, tapi bumbunya yang bikin khasnya tuh di sini. Sebenarnya mirip sama ikan kuah kuning, hanya bedanya kalau berkecek ini lebih ini ya Bu, kasar. Teksturnya itu kasar. Jadi bumbunya itu masih enak ketika nanti pas digigit, dikunyah tuh masih berasa ya Bu. Brekecek yang udah matang nggak dominan di kuahnya. Kuah yang tadinya melimpah dibiarkan menyusut nyaris habis, meresap ke dalam ikan. Bagian yang paling saya suka nih, bagian makan-makan. Ikannya udah jadi, ini kita makannya pakai nasi, biasanya juga bisa diganti pakai singkong ya Bu, lebih enak lagi. Nah kalau di sini makannya emang enaknya bareng-bareng begini ya Bu. Habis capek kita cari ikan. Habisin, iya sabar makan aja Pak, nggak apa-apa Pak. Udah nggak sabar banget Bapak makan, saya ngomong liatin saya. Oh iri ya. Dari penampakan dan aromanya, saya sih udah nebak ini pasti enak banget. Dari bumbunya, dari tekstur dan segar ikannya, nyaris gak ada lawan. Yakin deh, dari Mbappe sampai Lionel Messi bakalan doyan kalau ikut nyoba. Ini rasa olahan brekeceknya ini pedas iya, manis iya, gurih juga iya, semuanya tuh menyatu gitu rasanya. Dan juga apalagi ditambah ikan yang tadi baru diambil, jadi rasanya pun masih fresh, seger, manis. Terus apalagi ikan ini nih, kiper.
ikan kiper ini, tapi menurut saya masih lebih enakan kakap, Pak. Kakap merah lebih enak. Harganya juga Enak juga. mahal, kakap merah. Harganya juga lebih Jauh. mahal ya. Harga tidak bohong ya, Pak. Iya. Bagus banget ini kakap. Mantap. Ada deh, terbagian. Gimana Pak pegangnya, Pak?